Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk perkuliahan Fisika Umum. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya ya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai fluida. Lebih tepatnya kita akan membahas mengenai fluida statis ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai fluidanya itu sendiri, mari kita lihat nih ada beberapa benda ya yang ingin saya perlihatkan. Ada balon ya. Kemudian apa yang terjadi jika kita tusukkan sebuah paku terhadap balon tersebut? Maka yang terjadi adalah balonnya akan meletus ya. Balonnya akan meletus. Nah, itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kenapa balonnya meletus ya. Nah, namun bagaimana jika pakunya itu ada banyak? Nah, ternyata ketika ditempelkan, balonnya itu tidak meletus. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, saya akan memperkenalkan sebuah konsep yang namanya adalah tekanan ya. Jadi, tekanan itu didefinisikan sebagai gaya per satuan luas. Luas yang dimaksud itu adalah luas di mana gaya tersebut bekerja. Jadi, P itu sama dengan F dibagi dengan A, di mana P itu adalah tekanan, satuannya Pascal, F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan A itu adalah luas, penampang ya, meter kuadrat. Jadi di sini kita lihat nih bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau kamu banyak tekanan, mungkin kamu kebanyakan gaya. Nah, misalkan kita memiliki dua buah benda ya, atau balok gitu, atau batu bata ya. Nah, dua buah batu bata yang masanya identik. Nah, dua buah batu bata ini masanya identik, artinya dia diletakkan di atas sebuah meja ya. Karena masanya identik, maka berat kedua batu bata ini pun identik ya. Nah, tapi tekanan yang diberikan oleh kedua batu bata ini terhadap meja itu berbeda ya. Tekanan yang diberikan oleh batu bata yang ini itu lebih besar daripada batu bata yang ini. Kenapa? Karena di sini kita terlihat bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan gaya, tapi dia berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi, luas penampang yang dimaksud adalah luas di mana gaya tersebut bekerja. Kalau gaya berat kan arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah sehingga luas yang dimaksud adalah luasan yang bawahnya ini, luas alasnya ya, yang bakal sama dengan luas atapnya kalau untuk balok ya. Nah, jadi karena luas alas yang ini lebih kecil ya, berarti tekanannya akan jadi lebih besar. Dan sebaliknya kalau yang ini karena luasnya lebih besar yang nempel dengan mejanya, di mana gaya berat itu bekerja, maka tekanannya akan jadi lebih kecil. Nah, ini bisa kita lihat lagi kenapa pada balon yang ini itu dia tidak meletus. Kenapa? Karena tekanannya itu terbagi ya, karena pakunya ada banyak sehingga tekanan yang diberikan oleh orang ini terhadap balon itu terbagi ke luasannya jadi lebih banyak ya. Karena luasannya lebih banyak, jadi tekanannya ini mengecil gitu. Kalau terus ditekan ya akhirnya bakal meletus juga. Ya, tapi kalau misalkan pakunya cuma ada satu, ketika dia ditekan sedikit, maka dia langsung meletus. Kenapa? Karena luas penampangnya kecil sehingga tekanannya jadi besar untuk gaya yang sama ya. Baik, mari kita bahas sebuah contoh soal. Nah, perhatikan gambar berikut. Katanya ada balok ya. Ada balok, dia diletakkan di atas lantai ya. Kemudian balok itu memiliki massa 120 kg. Di mana balok itu balok itu punya dimensi ya. Panjangnya 40 cm, lebarnya 20 cm dan tingginya adalah 60 cm. Nah,
Sekarang kan yang namanya tekanan itu adalah gaya dibagi luas ya. Nah, luas yang dimaksud itu luas yang mana? Luas yang dimaksud itu adalah luas yang nempel antara balok ini dengan lantai. Berarti panjang kali lebar. Tingginya nggak ngaruh ya. Jadi masanya 120 kg, sedangkan G-nya kita gunakan 10 meter per sekund kuadrat ya. Kemudian gaya berat yang diberikan dari balok ini kepada lantai itu adalah M kali G. Jadi 120 kali 10, jadinya adalah 1200 Newton. Nah, sekarang luasnya luas yang mana? Luasnya itu yang dimaksud adalah luas di mana balok itu menempel dengan lantai. Ya, karena disitulah gaya beratnya bekerja. Jadi yang dimaksud adalah luas panjang kali lebarnya aja. Jadi A sama dengan 20 cm kali 40 cm. Atau kita rubah ke meter, jadinya 0,2 meter kali 0,4 meter. Jadinya 0,08 meter kuadrat ya. Nah, kita masukkan ke P sama dengan F per A. Jadinya F-nya itu adalah ini ya 1200 dan luasnya adalah 0,08. Sehingga kita dapat nilainya adalah 15.000 Newton per meter kuadrat. Atau disebut juga 15.000 Pascal. Nah, saya ingin kamu sedikit berpikir ya. Ini ada 4 benda yang masanya sama. 4 benda masanya sama diletakkan di lantai. Kalau kamu disuruh untuk menentukan ya, yang manakah benda yang memberikan tekanan terbesar ke lantai ya, atau urutkan benda dengan tekanan dari tekanan yang paling besar ke tekanan yang paling kecil untuk keempat benda berikut. Nah, jawabannya gimana tuh? Silakan dipikirkan ya. Sementara saya minum dulu. Silakan dipikirkan. Nah, jawabannya adalah tekanan yang paling besar pasti dimiliki oleh benda yang luas dari sentuhannya dengan lantai itu yang paling kecil. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Kemudian disusul yang nomor 3. Kemudian yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Jadi yang nomor 4 ini yang tekanannya terhadap lantai paling besar. Yang nomor 2 ini adalah yang tekanannya terhadap lantai itu yang paling kecil. Kenapa? Karena dia luasnya paling besar, jadi tekanannya paling kecil. Yang nomor 4, luasnya paling kecil, jadi tekanannya paling besar. Nah, itulah kenapa kalau kita memotong benda dengan menggunakan pisau yang tajam, itu dia jadi lebih mudah untuk memotong benda. Kenapa? Karena luas penampangnya pisau yang tajam itu lebih kecil. Luas penampang si luas ini ya, luas bidang sentuh antara pisau dengan benda yang akan dipotong itu jadi lebih kecil tuh. Jadi kalau lebih kecil maka tekanannya jadi besar. Sehingga dia jadi lebih mudah untuk memotong benda. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tekanan dari fluida. Fluida itu apa sih? Fluida itu adalah segala sesuatu yang dapat mengalir ya. Atau kita sebut dia sebagai zat alir. Walaupun pengertiannya seperti itu, tapi nggak semua sesuatu yang dapat mengalir dikatakan fluida juga sih. Fluida yang dimaksud itu adalah seperti air ya, dan udara ya. Seperti kalau pasir kan dia bisa juga mengalir, tapi dia bukan fluida. Ya. Nah, tekanan dari fluida itu adalah perbandingan antara gaya yang diberikan fluida terhadap benda dibandingkan dengan luas bendanya ya. Ya kan tadi P sama dengan F per A. Jadi gaya dibagikan dengan luas. Nah, jika sebuah fluida ya dalam keadaan diam, gitu ya. Jadi tekanan yang dialami oleh benda ini adalah berapa jumlah gaya yang diberikan fluida ini terhadap benda dibagi dengan luas bendanya. Nah, jika fluida yang dimaksud kalau di sini adalah air ya. Nah,
jika sebuah fluida dalam keadaan diam pada wadah, semua bagian fluida ini haruslah dalam keadaan yang statis ya. Semua titik pada kedalaman yang sama itu haruslah memiliki tekanan yang sama ya, kecuali dia tidak statis, kecuali dia dalam tidak ada tidak dalam kesetimbangan ya. Jadi dia dalam keadaan, kalau fluida dalam keadaan statis, tekanan pada kedalaman yang sama itu harus sama ya. Nah, misalkan kalau kita memiliki sebuah bagian ya yang luasnya A nih, ada 3 gaya eksternal yang bekerja pada bagian benda seluas A gitu. Ini luas A maksudnya. Nah, ada gaya apa aja? Yang pertama adalah gaya dari udara ya, atau atmosfer. Yang pertama adalah gaya atmosfer, kemudian dia sendiri memiliki gaya berat ya. Kemudian dari fluidanya sendiri itu ada gaya apung. Nah, karena kalau bendanya dalam keadaan diam ya, maka di situ berlaku hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, gaya yang mengangkat dia ke atas adalah gaya apung, sementara yang mendorong dia ke bawah adalah gaya berat dan gaya dari atmosfer ya. Jadi, gaya apung PA min gaya berat mg min P0A. Nah, kenapa ini PA? Karena kan tadi eh, fluida itu tekanan itu P sama dengan F per A. Ya, jadi F itu adalah P dikali A ya. Jadi ini tekanan dari air atau dari fluida dikalikan dengan luas. Kalau ini tekanan udara adalah P0 dikalikan dengan luas. Jadinya itu adalah gaya ya. Jadi kan P sama dengan F per A. Jadi F sama dengan P dikali A. Kalau untuk tekanan air kali luas. Kalau untuk tekanan atmosfer kali luas gitu ya. Jadi kalau ini kita pindah ruas, jadi PA sama dengan P0A ditambah mg. Nah, karena yang namanya massa jenis itu adalah Rho ya, sama dengan M per V, maka bisa kita tulis M itu adalah Rho dikali V ya. Di mana Rho itu adalah massa jenis dan V itu adalah volume ya, V besar ya. Dan V itu untuk benda itu adalah luas alas dikali tinggi, A kali H ya. H-nya itu adalah ini. H-nya itu adalah tinggi, sedangkan A itu adalah luas alasnya. Jadi M itu bisa kita gantikan Rho kali V. V-nya itu adalah A kali H. Jadi M itu bisa kita tulis Rho kali A kali H ya. Kalau M Rho kali A kali H ini kita masukkan ke sini, ke persamaan yang ini, itu kita dapat tuh persamaan PA sama dengan P0A ditambah M-nya kita ganti jadi Rho kali A kali H kali G ya. Nah, ini di ketiga ruas ini sama-sama ada H, sama-sama ada A ya, sama-sama ada luas. Jadi kalau kita coret A-nya semua, dapatlah kita P sama dengan P0 tambah Rho GH ya. Itu adalah tekanan total yang dialami di dasar benda ini, yang di sini, kedalaman H. Nah, di mana P0 itu adalah tekanan atmosfer ya, dan Rho GH, Rho kali G kali H, itu yang disebut dengan tekanan hidrostatis, tekanan zat cairnya, yang mana itu terjadi karena beratnya dari zat cair tersebut. Ya, jadi P0 itu adalah tekanan atmosfer, sedangkan Rho kali G kali H itu adalah tekanan hidrostatis. Nah, mari kita bahas salah satu contoh ya. Pada gambar berikut ini, sebuah teko berisi sirup tingginya 15 cm ya. Si sirupnya itu di dalam tekonya. Kemudian kita disuruh untuk menentukan besarnya tekanan hidrostatis di dasar teko. Anggap massa jenis sirupnya adalah sama dengan massa jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi supaya mudah kita gunakan 10 ya. Jadi, berapakah tekanan hidrostatis karena sirup ini di sini, di dasar sirupnya ya. Jadi ya kita masukin aja.
P sama dengan Rho kali G kali H. Nah, jadi 1000 kali 10 kali 0,15. Jadinya kita dapat 1500 Newton per meter kuadrat. Atau ini bakal sama dengan 1500 Pascal. Nah, kalau yang ditanya adalah tekanan total, maka ini tinggal ditambahkan dengan P0 ya. P0 itu adalah tekanan atmosfer. Jadi, bedakan ya. Kalau yang ditanya tekanan total berarti P ini total, kalau tekanan hidrostatis berarti Rho kali G kali H aja. Ya. Nah, jadi kita sudah memahami bahwa tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda yang dicelupkan pada fluida ya, itu bergantung pada kedalaman dari fluidanya itu sendiri. Ya, bergantung pada kedalaman fluida. Jadi, nah, kalau misalkan kita memiliki dua buah bendungan, ya, walaupun yang ini bendungan yang kiri ya, dia volumenya besar, airnya jauh lebih banyak. Walaupun yang ini airnya jauh lebih sedikit, volumenya sedikit airnya, tapi dia lebih tinggi, lebih dalam gitu, si bendungannya. Maka pada dasar bendungan, tekanan yang ini lebih besar, ya. Tekanan air rata-rata yang menekan bendungan itu hanya tergantung pada, bukan hanya sih, ya tergantung pada kedalaman rata-rata air dan bukan volume airnya gitu. Jadi dia tidak tidak peduli berapa volume airnya, yang penting adalah kedalamannya. Semakin dalam, maka tekanan yang di dalam ini semakin besar ya. Nah, danau yang besar tapi dangkal itu dia yang 3 meter ini, dia hanya eh, memiliki tekanan di bawahnya ini hanya setengah dari danau yang lebih sedikit ya airnya, tapi lebih dalam gitu. Jadi semakin dalam tekanannya semakin besar. Nah, kalau begitu, kalau kita lihat yang namanya jerapah ya, jerapah ini tekanan hidrostatis di lehernya itu sangat besar. Kenapa? Karena tingginya ya tinggi ya, panjang gitu si lehernya. Jadi ketika berdiri begitu, tekanan hidrostatisnya itu besar. Tekanan hidrostatis yang dimaksud di sini adalah darahnya ya. Tekanan hidrostatis darahnya ini besar ya. Kenapa? Lehernya besar. Ya itu kan terserah dia. Nah, tapi kenapa si panjangnya ini walaupun panjangnya ya panjang lehernya, tapi tekanan hidrostatisnya itu tidak menjadi masalah gitu. Nah, itu eh, tidak menjadi masalah bagi jerapah karena jantungnya itu besar kalau jerapah, dan sistem katup yang rumit dan adanya pembuluh darah di otak. Jadi di itu sistem peredaran darahnya sudah menyesuaikan gitu ya. Nah, tanpa sistem peredaran darah yang menyesuaikan begini, kalau misalkan jantungnya kecil gitu ya, maka jerapah itu akan pingsan kalau tiba-tiba ia mengangkat kepalanya gitu. Atau kalau ketika dia tiba-tiba menurunkan kepalanya, tiba-tiba bakal jadi pendarahan gitu pada otak karena tekanan hidrostatis yang sangat besar. Nah, ini ada sebuah pertanyaan konsep ya. Anda sedang mengukur tekanan pada kedalaman 10 cm ya. Eh, untuk 3 wadah yang berbeda. Nah, urutkanlah nilai tekanan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Apakah 123, 213, 321, atau sama untuk ketiganya? Coba dipikirkan dulu ya, sementara saya mau minum dulu. Coba dipikirkan. Nah, jawaban yang tepat adalah mungkin kamu bakal menjawab 1, 2, 3 ya. Nah, sebenarnya jawaban yang tepat adalah D, sama untuk ketiganya. Kenapa sama untuk ketiganya? Karena tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman.
Kalau cairannya sama, massa jenisnya sama, percepatan gravitasi udah jelas sama, maka kedalamannya sama, maka tekanan hidrostatisnya semua sama. Ya, bedakan antara yang ditanya tekanan hidrostatis atau tekanan benda terhadap lantai misalkan itu beda, ya. Oke. Jadi ini karena kedalamannya sama, maka tekanan hidrostatis di bawah sini semuanya itu sama. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bejana berhubungan, ya. Bejana berhubungan adalah wadah-wadah atau bejana-bejana yang berhubungan. Ya, yang dia terhubung di bawahnya gitu maksudnya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa tekanan yang dialami oleh sebuah benda yang dicelupkan pada sejumlah cairan ya, itu adalah P0 ditambah rho GH. Di mana P0 itu adalah tekanan atmosfer ya. Tekanan atmosfer yang normal ya. Normal itu maksudnya di ketinggian di permukaan laut, bukan di ketinggian yang tinggi, bukannya pegunungan gitu. Nah, besarnya itu adalah 1 kali 10 pangkat 5, ini bukan 105 ya, ini harusnya adalah 10 pangkat 5. Atau 14,7 pon per inci kuadrat. Atau sama dengan 76 cmHg. Dimana Hg itu maksudnya adalah raksa ya. Nah, tekanan ini tidak bergantung pada bentuk wadah. Jadi, tekanan di A, tekanan di B, di C, dan di D itu semuanya sama. Ya, karena dia ketinggiannya ini sama. Nah, kenapa ketinggiannya sama? Karena ini cairan yang sama. Kalau cairan yang sama, dia bakal ketinggiannya sama. Tapi, bayangkan kalau cairannya beda. Nah, untuk kasus seperti ini, misalkan ya, kita punya air. Kita punya pipa berbentuk huruf Z, bukan ya? Ini huruf apa? U ya. Kita punya pipa yang berbentuk huruf U. Kemudian kita masukkan air ke dalamnya. Kita masukkan air, maka dia akan menyeimbangkan ya, yang bagian kanan dengan bagian kiri. Nah, kalau di kaki pipa yang sebelah sini kita masukkan minyak, ya, maka si air itu tidak lagi dalam kesetimbangan. Yang atas tidak seimbang maksudnya ya, bukan tidak dalam kesetimbangan, tidak seimbang. Yang sebelah kiri naik ke atas, yang sebelah kanan itu dia bakal turun ke bawah. Ya. Yang kuning itu adalah minyak ya, sementara yang biru itu air ceritanya. Nah, berdasarkan hukum pokok hidrostatis yang tadi, bahwa pada kedalaman yang sama, ya, pada luas penampang yang sama, sorry, bukan kedalaman yang sama, ini kedalamannya beda ya. Ini H2, ini H1, kedalamannya beda. Tapi dia penampang yang sama di titik-titik ini, itu dia tekanan totalnya itu sama, ya. Sehingga tekanan total itu kan gabungan antara tekanan atmosfer P0 ditambah dengan tekanan hidrostatis rho GH. Jadi P0 ditambah rho GH ya. Jadi tekanannya di kedua titik ini dan ini itu sama. P1 sama dengan P2. Jadi P0 tambah rho GH1 ya, rho 1 GH1 ya, sama dengan P0 rho GH2. Nah, karena sama-sama terhubung dengan udara, jadi sama-sama ada atmosfer, ada tekanan atmosfer di sini, ada P0. Kenapa? Karena sama-sama terhubung dengan udara. Nah, kalau misalkan sama-sama terhubung dengan udara, maka itu P0-nya bisa dicoret. Gimana kalau salah satunya ditutup? Kalau salah satunya ditutup, maka ya ini P0-nya hilang. Kalau yang sebelah sini yang ditutup, maka P0 yang sebelah sini yang hilang, ya. Begitu ya. Jadi kalau misalkan dua-duanya terhubung dengan udara, dua-duanya ditambah dengan P0. Nah, jadi kita sekarang dapat rho 1 GH1 sama dengan rho 2 GH2. Dimana rho adalah massa jenis ya dari cairan satu, dimana cairan satu maksudnya di sini adalah air, dan rho 2 adalah minyak, dan H-nya itu adalah kedalaman masing-masing. Nah, ini sama-sama ada G-nya kan? Nah, G-nya bisa kita coret nih. G-nya bisa kita coret sehingga kita dapat rho 1H1 sama dengan rho 2H2. Mari kita bahas sebuah contoh soal ya. Contoh soal seperti ini. Nah, berapakah massa jenis dari zat cair yang kuning ini ya? Kalau ini adalah air,
dia massa jenisnya sudah jelas ya 1000 ya. 1000 kilogram per meter kubik. Dia tingginya adalah 5 cm. Atau 1000 kilogram per meter kubik ini bisa juga ditulis 1 gram per cm kubik ya. Di materi tentang konversi sudah pernah dibahas. Nah, sekarang berapa kalau yang tinggi zat cair ini adalah 5 cm, air ya. Yang air ini adalah 5 cm, sementara zat cair adalah 8 cm, maka tentukanlah berapa massa jenis dari zat cair yang ini. Kita masukkan aja ke persamaan yang tadi. Rho1H1 sama dengan Rho2H2. Rho1-nya adalah air ya. Massa jenisnya adalah 1000. Kali tingginya dia 5 cm. Harus dirubah ke meter nggak? Nah, karena kiri kanan sama-sama senti, ya ini 5 cm, ini 8 cm, jadi nggak apa-apa. Jadi dia dikali 5 cm sama dengan Rho2 dikali 8 cm. Jadi kita bisa tahu Rho2 ini Rho ya, ini bukan H, ini Rho. Harusnya ini Rho. 1000 kali 5, 5000 dibagi dengan 8. Jadinya kita dapat massa jenisnya adalah 625 kg per meter kubik. Nah, padahal ini kan senti. Kenapa ininya meter kubik? Nah, yang senti ini kanan dengan senti yang kiri itu dicoret. Yang tersisa tinggal 1000. Karena yang 1000 ini menggunakan satuan kilogram per meter kubik, maka ini pun jawabannya kilogram per meter kubik ya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai Archimedes atau gaya Archimedes. Yang mana ceritanya sudah dibahas di video yang sebelumnya ya. Tapi kita ulang sedikit lah. Yang namanya Archimedes ini dia hidup di tahun 287 hingga 212 sebelum Masehi ya. Dia adalah seorang matematikawan, fisikawan, astronom sekaligus filsuf. Archimedes ini dilahirkan di kota pelabuhan yang namanya Sirakus, atau yang sekarang itu adalah disebut dengan Sisilia. Ya, dia ada di Italia. Nah, Archimedes itu pernah belajar pada Konon of Samos ya, dan mendalami bidang matematika hingga dia sangat ahli di bidang matematika. Nah, pada suatu saat Raja Hieron II itu memanggil Archimedes ke istana untuk mencari tahu apakah mahkota yang dimiliki oleh sang raja itu emas murni atau campuran antara perak dengan emas gitu. Nah, karena sang raja ini tidak mempercayai pembuat mahkota gitu ya. Maka si Archimedes ini diminta gitu. Archimedes diminta oleh sang raja untuk meriksa apakah mahkotanya ini emas murni atau bukan gitu ya. Nah, Archimedes kan galau ya. Dia galau, dia menggunakan berbagai metode, tapi si mahkotanya itu tidak boleh dilelehkan. Tidak boleh dilelehkan sehingga dia susah juga gitu untuk mengetahui massa jenis dari si mahkota tersebut gitu ya. Akhirnya dia galau, bikin story gitu ya WhatsApp kalau di sekarang mah, bikin story Instagram karena belum ada. Jadi dia mandi aja, galaunya itu mandi. Nah, ketika dia mandi, dia itu menyadari ya, dia menyadari bahwa air yang tumpah ketika dia masuk lubang mandi itu sama dengan volume badannya sendiri. Nah, dari situ dia menemukan konsep pengukuran volume untuk benda-benda yang tidak beraturan bentuknya. Akhirnya dia menemui raja, kemudian dia memasukkan emas, menimbang berat mahkota, kemudian dia cari emas murni yang beratnya sama dengan si mahkota tersebut. Kemudian keduanya dia dicelupkan ke air, mahkota ini dengan si emas murni yang beratnya sama. Nah, ternyata air yang tumpah ketika si bendanya dimasukkan ke dalam air itu beda. Yang mahkota itu lebih banyak airnya. Nah, artinya apa? Artinya volume mahkota itu lebih besar. Kalau volumenya lebih besar, berarti massa jenisnya jadi lebih kecil. Nah, berarti mahkota ini bukan
emas murni. Karena kalau emas murni harusnya sedikit aja air yang tumpah gitu, karena volumenya akan lebih kecil. Nah, eh, jadi hukum Archimedes itu intinya begini, ketika misalkan kita punya batu ya, batu ketika di udara dia beratnya adalah 10 Newton ditimbang menggunakan neraca ya. Nah, ketika dia dimasukkan ke dalam air, batunya ternyata si timbangan di neraca ini tinggal 7 Newton. Apakah batunya jadi ringan? Nah, ini sama dengan orang-orang di daerah dekat sungai ya. Kalau dia mengangkat pohon gelondongan pohon ya, batang-batang pohon yang besar-besar itu, dia mengangkatnya itu di sungai. Supaya apa? Supaya jadi terasa lebih ringan. Nah, apakah ketika suatu benda dimasukkan ke air itu jadi lebih ringan? Masanya jadi kecil itu enggak ya? Sebenarnya beratnya sama aja. Cuman dia ditopang oleh sebuah gaya dari air, yaitu disebut dengan gaya apung. Nah, jadi ketika tadi dia di udara beratnya 10 Newton, kemudian ketika dia dicelupkan ke air beratnya adalah 7 Newton. Artinya apa? Artinya ada gaya apung yang bekerja pada benda ini sebesar selisihnya aja. Berat batu di udara dikurangi berat batu di air. Jadi ada gaya apung sebesar 3 Newton yang dialami oleh benda ini. Nah, ketika si benda ini dicelupkan ke dalam air, maka airnya kan ada yang pindah ya, ada yang tumpah. Nah, ketika air yang tumpah ini atau ini kan ya disebut dengan water displace, air yang dipindahkan gitu ya. Nah, perpindahan air gitu. Nah, ketika air yang tumpah ini diukur beratnya, ternyata beratnya sama 3 Newton. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Archimedes. Gaya apung yang diterima oleh sebuah benda ketika dia dicelupkan dengan air sama dengan berat benda sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi, kesimpulannya, semakin banyak sebuah benda memindahkan air, maka semakin besar gaya apung yang dialaminya. Itu adalah namanya hukum Archimedes ya, bahwa menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat atau gaya apung ya, yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ya. Nah, artinya semakin besar volume benda untuk berat yang sama ya, semakin besar volume benda, maka semakin banyak zat cair yang dipindahkan, berarti dia menerima gaya apung yang semakin besar, yang sesuai dengan beratnya zat cair yang dipindahkan itu tersebut ya. Volume yang dimaksud adalah volume benda yang tercelup pada zat cair. Ya kan? Kalau semakin banyak volume benda yang tercelup pada zat cair, maka semakin banyak zat cair yang tumpah gitu kan. Atau yang dipindahkan. Nah, penyebab fisisnya apa sih si gaya Archimedes ini? Penyebab fisisnya sebenarnya adalah tadi berhubungan dengan yang tadi, yaitu perbedaan tekanan hidrostatis. Jadi, gaya apung yang dialami oleh batu itu sama dengan gaya berat dari zat cair yang dipindahkan. Nah, berat zat cair yang dipindahkan itu bergantung pada volume batunya kan. Semakin besar volume batu, semakin banyak berat zat cair yang dipindahkan. Jadi, inilah yang namanya hukum Archimedes ya. Fa sama dengan Rho G V, di mana Fa itu adalah gaya apung yang dialami oleh benda atau gaya angkat ya, dan Rho F itu adalah massa jenis dari fluidanya atau massa jenis dari zat cair kalau fluidanya yang dimaksud adalah zat cair. Kemudian G-nya itu adalah percepatan gravitasi dan VBF itu maksudnya adalah volume benda yang tercelup pada fluida. Nah, itulah kenapa ya kalau kita memiliki sebuah balok ya, sebuah balok besi, kita celupkan ke dalam air, balok tersebut akan tumpah. Bakal tenggelam. Nah, tapi kalau baloknya kita buat berbentuk mangkok seperti ini, kemudian kita celupkan di air, maka dia tidak tenggelam. Apakah masanya jadi berkurang? Ya enggak. Beratnya tetap sama. Tapi
dia gaya apungnya jadi lebih besar. Kenapa? Karena volumenya dibuat lebih besar. Volume apa yang dimaksud? Volume yang memindahkan zat cair. Nah, ketika bentuknya seperti ini, dia volume untuk memindahkan zat cairnya lebih banyak. Ya, sehingga dia jadi mengalami gaya apung yang lebih besar. Semakin banyak dia memindahkan zat cair, semakin besar gaya apung yang diterima oleh benda. Nah, saya ingin bertanya nih, untuk menyelidiki kenapa sih terjadi gaya apung. Nah, saya ingin bertanya dulu nih, kalau ada sebuah benda ya ditempatkan di dalam air gitu ya, bagaimanakah hubungan antara tekanan bagian atas dengan tekanan yang bagian bawah yang dialami oleh benda ya? Apakah sama? Apakah tekanan yang di atas lebih besar ataukah tekanan yang di bawah lebih besar? Silakan dipikirkan ya. Sementara saya minum lagi. Ya, yang mana jawabannya? Jawaban yang betul adalah tekanan yang di bawah yang lebih besar. Kenapa? Karena tadi kan sudah dibahas mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu besarnya adalah Rho kali G kali H. H itu adalah kedalaman. Artinya, semakin dalam, dia semakin besar. Itulah kenapa ketika kamu menyelam, itu semakin dalam, itu terasa semakin sesak dadanya. Kenapa? Karena tekanan zat cairnya itu semakin besar. Tadi ya, tekanan hidrostatis itu besarnya adalah Rho kali G kali H. H itu adalah kedalaman. Semakin dalam, semakin besar. Artinya apa? Artinya, ada perbedaan tekanan antara bagian atas dengan bagian bawah. Karena bagian bawah lebih dalam, maka tekanan hidrostatisnya atau P-nya itu lebih besar. Nah, jadi P2 dikali A itu lebih besar daripada P1 kali A. P dikali A itu kan gaya ya. Artinya gaya yang lebih bawah itu lebih besar daripada gaya yang atas. Karena gaya yang lebih bawah lebih besar, jadinya dia naik ke atas bendanya. Karena gaya yang dari bawah lebih besar kan. Gaya yang angkat ke atasnya lebih besar daripada gaya ke bawahnya. Jadi dia naik ke atas. Itulah penyebab terjadinya gaya apung. Karena adanya perbedaan tekanan hidrostatis antara bagian bawah benda dengan bagian atas. Bagian bawah tekanan hidrostatisnya lebih besar daripada bagian atas. Sehingga bendanya naik ke atas. Nah, karena gaya F2 itu lebih besar daripada F1 ya, dan P itu sama dengan F per A ya, tadi ya tekanan sama dengan F per A, maka F itu sama dengan P kali A ya. Jadi F2 itu adalah P2 dikali A sedangkan F1 itu adalah P1 dikali A. Jadi P2A dikali A dikurang P1 dikali A. P rumusnya tekanan hidrostatis Rho kali G kali H ya. Jadi Rho kali G kali H. Jadi ini Rho kali G kali H2. Yang ini adalah Rho kali G kali H1 ya. Nah, ini kan Rho sama G-nya sama A-nya kan sama ya. Jadi bisa kita tulis Rho kali G kali A H2 min H1. Di mana H2 min H1 itu adalah tinggi dari bendanya kan. H2 itu kan kedalaman dari alas benda. H1 itu adalah kedalaman dari atas benda. Berarti kan selisihnya itu adalah tinggi bendanya. Jadi bisa kita tulis ya, atau H itu sama dengan H2 dikurang H1 ya, dimana H itu adalah tinggi benda. Nah, jadi bisa kita tulis bahwa gaya apungnya itu Rho kali G kali A kali H. Dimana A itu adalah luas penampang ya, atau luas alas atau luas atas. H itu tinggi. Luas dikali tinggi itu adalah volume. Jadi kita dapat tuh persamaan yang tadi. FA sama dengan Rho kali G kali V. Di mana V yang dimaksud adalah V yang dimaksud itu adalah volume benda yang tercelup ya di dalam fluidanya. Nah, ini ada sebuah contoh lagi nih. Contoh 4 ya. Sebuah balok bermasa 2 kg di udara. Bila volume balok adalah 2000 cm3, tentukan gaya apung yang dialami balok di dalam air yang memiliki massa jenis 1000 kg.
per meter kubik. Ya, nah diketahui massa bendanya adalah 2 kg, volumenya adalah 2000 cm kubik, atau bisa kita tulis 0,02 meter kubik ya. Sementara massa jenis fluida atau massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah gaya apung. Ya udah, gaya apung itu sama dengan FA sama dengan Rho kali G kali V ya. 1000 dikali G-nya kita gunakan aja 10 lah ya. 10 kali volumenya adalah 0,002. Jadi kita dapat gaya apungnya itu adalah, ini salah ya, bukan 10 Newton, tapi harusnya adalah 20 Newton ya. Ini 2 kan, 2 kali 10, 20 harusnya ini. Jawabannya ini salah nih, harusnya 20. Nah, pembahasan terakhir kita akan membahas mengenai prinsip Pascal ya. Nah, pernah lihat ini nggak? Ini namanya dongkrak hidrolik ya. Dia bisa mengangkat mobil yang beratnya sangat besar si dongkrak ini. Beda dengan dongkrak biasa ya. Atau misalkan pada sistem seperti ini, dia bisa mengangkat batu-batu yang besar. Nah, keduanya ini menggunakan prinsip dari Pascal ya, atau dari Blaise Pascal. Nah, prinsip dari Pascal ini bahwa tekanan yang diberikan pada suatu cairan pada ruang tertutup, jadi di sininya ada cairan. Ada cairan di ruang tertutup, itu akan diteruskan ke setiap titik pada cairan, pada fluida yang sama besar dan ke segala arah. Jadi tekanan yang diberikan di sini bakal sama dengan tekanan yang diberikan di sini. Ya. Jadi kita bisa tulis P1 sama dengan P2. Rumus tekanan, ingat ya, tekanan berbanding dengan gaya, berbanding lurus dengan gaya, tapi berbanding terbalik dengan luas ya. Jadi F1 per A1. Jadi kalau P2, F2 per A2. Jadi bisa kita tulis F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, contohnya seperti ini ya. Sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat sebuah beban ya, beban hidup. Beban ya sebesar 1 ton atau 1000 kg. Apabila rasio perbandingan antara luas penampang adalah 1:200, maka tentukan gaya minimal yang harus diberikan di sini ya, di F1 supaya dia dapat mengangkat benda yang besar ini. Jadi dengan prinsip Pascal ini, untuk mengangkat benda yang besar kita cukup memberikan gaya yang kecil ya. Nah, kita lihat perbandingan luasnya adalah A1 banding A2, yaitu 1:200. Sedangkan masanya adalah 1 ton atau 1000 kg. Maka berat dari beban ini adalah M kali G, yaitu 1000 dikali 10. Ya, kita gunakan G-nya 10 ya. Jadinya 10.000 Newton. Ya, kita tinggal masukkan prinsip Pascalnya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya. Jadi F1 per luasnya yang ini 1, kan kita nggak tahu ya ini luasnya berapa, ini luasnya berapa. Yang penting perbandingannya adalah 1 dan 200. Yaudah kita tinggal tulis aja yang ini 1, yang ini 200. Jadi F1 per 1 sama dengan ini beban keluarga ya, nggak ya, beban yang sebelah kanan itu 10.000. Jadinya 10.000 dibagi 200. Jadinya jawabannya adalah 50 Newton. Demikian ya pembahasan mengenai fluida statis untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya.